Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Angga Aditya Putra selaku dosen mata kuliah Simulasi Bisnis. Perkenalkan, saya Thomas Erdian Putra dari kelas K221 MNR akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi bisnis untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Simulasi Bisnis. Langsung saja saya mulai. Materi pertama adalah definisi sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis adalah suatu bentuk sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan operasional dan manajemen dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyediakan informasi yang relevan bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan bisnis. Selanjutnya adalah peran utama sistem informasi bisnis. Terdapat beberapa peran di sini. Yang pertama adalah dukungan pengambilan keputusan, lalu untuk pengolahan data, automasi proses bisnis, analisis data pelaporan, serta dukungan e-commerce. Analisis data pelaporan memberikan kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data dan memberikan wawasan mendalam tentang performa bisnis, dan menghasilkan laporan yang mendukung pemantauan, evaluasi, dan perencanaan yang strategis. Untuk dukungan e-commerce, memfasilitasi pengolahan transaksi online, melacak inventaris, dan berinteraksi dengan pelanggan melalui platform e-commerce, serta mendukung strategi bisnis terkait penjualan dan pemasaran online. Selanjutnya adalah integrasi teknologi. Peran integrasi teknologi adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung formalitasnya, termasuk penggunaan database, perangkat lunak aplikasi, dan jaringan komputer. Selanjutnya adalah ketergantungan pemangku kepentingan. Pada pelanggan dan pemangku kepentingan dirancang dengan orientasi pada pemenuhan kebutuhan informasi baik dari internal maupun eksternal organisasi, serta memastikan kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah jenis-jenis informasi bisnis. Yang pertama ada sistem informasi keputusan, sistem informasi eksekutif, dan sistem informasi manajemen. Selanjutnya adalah komponen sistem informasi bisnis. Terdapat hardware atau merupakan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem seperti komputer, server, jaringan, dan perangkat penyimpan data. Selanjutnya ada software untuk meliputi program-program dan aplikasi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil informasi data dari seperti basis data, sistem informasi konten, aplikasi analitik, dan lainnya. Selanjutnya adalah data jaringan atau network. Digunakan untuk merupakan bahan mentah yang dikumpulkan dan disimpan oleh sistem. Data ini bersumber dari berbagai sumber yang terdiri dari informasi yang diperlukan untuk pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya adalah manusianya sendiri sebagai proses bisnis dan kebijakan prosedur. Manusia adalah perangkat paling penting, yaitu menggunakan sistem baik sebagai pengambil keputusan, pengguna akhir, pengembang, atau administrator sistem. Manusia berperan dalam merancang, menggunakan, dan memelihara sistem. Baik, materi selanjutnya adalah tujuan dari sistem informasi bisnis. Yang pertama, adanya peningkatan efisiensi untuk memperbaiki proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya, serta meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada kolaborasi. Selanjutnya ada mendukung inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat manajerial dan operasional. Selanjutnya adalah meningkatkan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa data informasi tersedia secara aman dan sesuai dengan regulasi kebijakan yang berlaku. Selanjutnya adalah kepatuhan dan keamanan. Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar departemen atau individu dalam organisasi.
Materi selanjutnya adalah manfaat sistem informasi bisnis. Yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam proses ini, dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Kedua adalah pengembangan strategi yang lebih baik. Untuk memberikan data yang diperlukan untuk menganalisis tren pasar dan perilaku pelanggan, membantu perusahaan merancang strategi bisnis yang lebih efektif. Yang ketiga adalah peningkatan interaksi dan kolaborasi. Sistem ini memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara departemen atau unit dalam suatu organisasi, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Yang keempat adalah peningkatan layanan pelanggan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dengan memahami kebutuhan mereka dan merespon dengan cepat. Terakhir adalah pengelolaan informasi yang lebih baik. Sistem ini membantu dalam penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, dan dengan cara yang terstruktur dan aman. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem informasi bisnis. Yang pertama adalah pengumpulan data. Untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sumber termasuk data internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya, pemrosesan data. Proses ini dapat mentransformasikan data menjadi informasi yang lebih berguna dan bermakna untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada penyimpanan data. Untuk menyimpan data dalam basis atau sistem penyimpanan yang aman dan diakses keperluan saat ini dan masa mendatang. Keempat adalah analisis data. Untuk menganalisis data, mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan yang berguna dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah pengelolaan kinerja. Untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi, departemen, atau individu yang berdasarkan data yang terkumpul. Adanya komunikasi dan kolaborasi. Memfasilitasi komunikasi antara berbagai departemen atau pemangku kepentingan dalam organisasi untuk kolaborasi yang lebih baik. Terakhir adalah pengembangan strategi bisnis untuk memberikan informasi yang diperlukan sebagai perancang dan melaksanakan strategi bisnis yang lebih efektif. Baik, selanjutnya adalah materi tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi bisnis. Yang pertama adalah kelebihannya. Memiliki peningkatan efisiensi operasional. Sistem ini memungkinkan otomatisasi proses bisnis dan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga adalah analisis data yang mendalam. Sistem informasi bisnis memfasilitasi analisis data yang lebih mendalam, memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi tren, pola, dan peluang bisnis yang lebih relevan. Selanjutnya adalah peningkatan layanan pelanggan pada kebutuhan mereka. Dengan informasi yang tepat, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, menyesuaikan produk antara layanan dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya adalah kekurangan sistem informasi bisnis. Biaya implementasi dan perawatan. Biaya ini cukup lumayan untuk pemeliharaan sistem ini, dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua adalah kesulitan integrasi. Integrasi sistem ini sudah ada dalam organisasi bisa kompleks dan membutuhkan waktu serta upaya yang cukup besar. Selanjutnya adalah ketergantungan pada teknologi. Bisa menjadi kegagalan atau masalah dalam teknologi dapat mengganggu operasi bisnis, terutama jika sistem ini sangat vital dan dalam proses tersebut. Selanjutnya, kebutuhan akan keamanan yang kuat. Sistem ini rentan terhadap ancaman keamanan seperti peretasan atau pencurian data, membutuhkan investasi ekstra untuk melindungi keamanan informasi. Selanjutnya adalah tantangan penyesuaian organisasi. Penerimaan dan penyesuaian dengan sistem ini baru bisa
menjadi tantangan bagi organisasi karena memerlukan perubahan budaya dan kebiasaan kerja. Selanjutnya adalah studi kasus. Saya mengambil contoh dari PT Telkom Indonesia. Contoh kasusnya adalah penerapan informasi bisnis dalam praktik pada perusahaan Telkom adalah suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. PT Telkom menyediakan sarana dan jasa pelayanan telekomunikasi informasi pada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. PT Telkom merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk terus melakukan pengembangan jaringan atau broadband untuk menghadirkan akses informasi komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. PT Telkom diharapkan mendorong pertumbuhan jaringan broadband di Indonesia. Selain instalasi jaringan akses broadband, layanan lain juga dapat diberikan oleh PT Telkom adalah Network Terminal Equipment atau NTE, serta jasa pengelolaan operasi pemeliharaan atau Operation and Maintenance. PT Telkom Akses menekankan pada harmonisasi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia searah dengan portofolio bisnis yang semakin fokus pada Times. PT Telkom Akses juga berupaya meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara perusahaan-perusahaan jajaran PT Telkom Group dan terus menekan penerapan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Upaya ini diimplementasikan dengan menyusun rencana pengalokasian karyawan untuk beberapa tahun ke depan dan rencana ketenaga kerjaan setiap tahun agar dapat memberi informasi yang lebih akurat untuk mendukung kemajuan PT Telkom. PT Telkom Akses berkomitmen untuk memberikan layanan dengan jaminan bahwa pelanggan mendapatkan kualitas layanan terbaik berupa kemudahan produk dan jaringan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian, yang kita perlukan adalah PT Telkom karyawan bekerja untuk secara profesional dan loyalitas yang tinggi, berhadapan dengan konsumen pemakaian jasa telekomunikasi PT Telkom. PT Telkom Akses mengelola bisnis praktek-praktek akses yang terbaik dengan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi yang kompetitif, membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis, serta sumber daya yang unggul. Terakhir adalah kesimpulan. Baik, dari materi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu sistem informasi merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa komponen seperti orang, aktivitas, data, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis. Juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh manajer. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk pada Bapak Angga Aditya Putra. Saya pamit undur diri, Thomas Erdian Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.